Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada pertemuan hari ini, kami akan membahas mengenai skema Z fotosintesis. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Salma Rizky Ramadhani, Diah Ayu Oktaviani, Anissa Nurul Islami, dan Ainatul Hoiroh. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa itu skema Z? Ya, jadi skema Z merupakan tahapan dalam suatu reaksi terang non-siklik atau biasa disebut dengan perpindahan elektron melalui serangkaian transport elektron. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa dikatakan dengan skema Z? Hal tersebut dapat dikatakan sebagai skema Z karena selama fotofosforilasi non-siklik, elektron berenergi tinggi mengalir melalui aseptor elektron dalam gerakan non-siklik berbentuk Z, sehingga sering disebut dengan skema Z fotosintesis. Di sini ada skema Z. Jadi, reaksi terang non-siklik terjadi ketika cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil di dalam fotosistem 2, sehingga menyebabkan elektron dalam fotosistem 2 akan naik di tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh aseptor primer. Nah, elektron yang telah naik tadi maka akan menyebabkan fotosistem 2 tadi kehilangan elektron. Untuk mengisi kekurangan elektron tersebut, maka H2O atau air akan dipecah menjadi dua molekul, yaitu H2 dan satu molekul O yang akan menghasilkan elektron dan kemudian didonorkan ke fotosistem 2. Selanjutnya, dua molekul O akan bersatu dan akhirnya akan membentuk oksigen, di mana oksigen akan dilepas oleh tumbuhan. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap oleh aseptor primer akan mengalir menuju sederetan protein yang meliputi plastoquinone, ion kompleks sitokrom, dan plastosionin, yang akan menghantarkan energi tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika elektron ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepas sebagian energinya, sehingga sebagian energinya dapat digunakan untuk membentuk ATP. Jadi pada proses ini itu akan menghasilkan sebuah ATP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena telah menangkap cahaya matahari. Kemudian, elektron pada fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein untuk mengisi kekosongan pada fotosistem 1. Selanjutnya, elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh aseptor primer dan kemudian diteruskan menuju redoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Dan yang terakhir adalah enzim tersebut akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi NADP+ menjadi NADPH. Jadi, pada reaksi terang non-siklik ini akan menghasilkan ATP dan NADPH yang kemudian akan digunakan dalam reaksi gelap, yaitu jalannya siklus Calvin. Ya, sekian pembahasan materi mengenai skema Z. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.